Berikutnya adalah telinga. Sama saja. Dari 6 indera kita, sebenarnya sama, fungsinya itu semua sama, penjelasannya adalah sama. Tetapi kalau kita tidak jelaskan satu-satu, mungkin kita akan rancu lagi. Seperti telinga kita mendengar suara. Kita anggap suara ini adalah gerakan dari getaran. Ada gerak, maka ada hening. Kalau misalnya saat gerak ataupun hening, itu adalah tidak kekal. Karena dengar suara dan dengar hening sama-sama dengar. Itu tidak kekal, itu berubah-berubah. Kadang ada suara, kadang ada hening, berubah-berubah. Tetapi yang kesadaran kita yang menyadari ada suara dan tidak ada suara itu tidak berubah. Itu adalah kapasitas sejati kita. Para bijaksana sekalian, contohnya adalah misalnya kita mendengarkan Dharma. Pada saat sekarang ini kita sedang mendengarkan Dharma. Dharma apapun yang kita dengar itu berubah-berubah. Itu hanyalah tulisan, itu hanyalah alat yang bisa disampaikan, alat komunikasi kepada kita. Buddha mengatakan apa? Dharma hanyalah alat komunikasi, tidak mewakili kapasitas sejati. Jadi kita mendengarkan Dharma adalah untuk menyadari apa? Yang bisa, kapasitas yang bisa observasi pendengaran ini, kapasitas yang bisa mendengarkan Dharma ini yang harus diaktifkan. Inilah diri sejati kita, dia tidak berubah. Kalau kapasitas yang mendengar ini berubah-berubah, maka dia bukanlah yang sejati. Kalau yang sejati dia tidak berubah. Dan kapasitas yang mendengarkan inilah yang disebut Kuan Tzu Zai Pusa. Kapasitas observasi bodhisattva yang leluasa. Semua orang punya. Kita setiap orang punya. Dan Lao Tse dan beliau mengatakan bahwa kalau Dharma atau sastra bisa menjadikan seseorang menjadi Buddha, pencapaian Buddha, kalau pemahaman Dharma dan sastra, pandai menyampaikan Dharma dan sastra itu bisa membuat seseorang mencapai Buddha, Lao Tse dan beliau mengatakan bahwa di dunia ini banyak sekali profesor, banyak sekali ahli bahasa. Apakah mereka sudah mencapai Buddha? Tentunya tidak. Kemudian indera yang keempat adalah hidung. Ketika ada aroma wangi muncul, kita bisa merasakan, oh wangi. Kemudian ketika ada bau yang tidak enak muncul, kita juga bisa merasakan, oh itu bau. Maupun wangi ataupun bau yang sampai kepada hidung kita, itu adalah tidak kekal, berubah-berubah. Bentuk yang sementara. Kita bayangkan di dunia ini begitu banyak sekali aroma. Banyak sekali aroma. Tidak terhingga banyaknya, tidak terhitung. Kalau dijabarkan tuh banyak sekali. Dari parfum saja itu sudah bermacam-macam. Belum lagi dari lain-lainnya. Dari buah, dari apa, semua ada aromanya. Aroma yang begitu banyak sekali, itu bisa tetap kita ketahui. Kita cium langsung kita tahu. Mengapa demikian? Karena ada kapasitas sejati kita di ujung dari penciuman kita, yaitu ada kapasitas kesadaran, kapasitas penciuman yang seketika, yang langsung bisa membedakan. Begitu menciumnya, oh ini bau jeruk, ini wangi jeruk, oh ini wangi bunga atau apa, kita langsung bisa tahu. Tetapi selesai itu dia akan kembali ke netral. Tidak terus-terusan seperti itu. Kapasitas seperti itu adalah kapasitas sejati kita. Tidak berubah, dan yang berubah adalah aroma yang masuk ke hidung kita, dan itu berubah. Tetapi kapasitas sejati kita tidak berubah-berubah. Jadi dalam hal misalnya saja kita ambil contoh ya, dalam hal perasaan.
Mungkin ini yang paling gampang, agak gampang dinalar ya para bijaksana. Yaitu misalnya ada seseorang ketika kita rasanya jatuh cinta misalnya. Orang pada saat jatuh cinta, semua orang akan merasa bahwa cintanya adalah sejati. Cintanya adalah sangat tulus. Kalau kita bilang kepada dia bahwa cinta kamu itu tidak tulus, di dunia ini tidak ada cinta sejati, dia akan marah. Karena apa? Karena dia berani mati, berani hidup, berani mati, berani berkorban segala-galanya demi cinta. Tetapi kenyataannya ketika lingkungan berubah, waktu berubah, kondisi berubah, pergaulan berubah, apakah cinta itu bisa berubah? Rasa itu bisa berubah? Pasti berubah. Tetapi orang umumnya suka membohongi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Makanya kalau kita mengandalkan yang berubah-berubah, khususnya kaum wanita, mereka akan sering protes. Dulu sebelum menikah, saya kalau jalan ke Sandung Batu di jalan, yang pacar akan bilang begini, aduh ini batu, kenapa bisa ada di sini? Siapa yang taruhnya? Kurang ajar ini, harus disingkirkan. Terus akan tanya, kaki kamu sakit nggak sayang? Tapi ketika sudah menikah, ketika kejedot dengan meja sampai biru-biru dan mengeluh kepada suami, mengatakan bahwa saya kejedot meja, suami akan bilang nggak punya mata ya, nggak lihat itu meja gede gitu ditabrak. Jadi para bijaksana sekalian, sebenarnya rasa yang diandalkan itu bukanlah yang sejati. Kenapa? Karena bukan yang sejati maka berubah-berubah. Oleh sebab itu suami istri kalau bertengkar, mereka yang istri pasti mengatakan bahwa kamu tidak seperti dulu. Yang suami juga akan mengatakan, ya memang kenapa? Saya dari dulu ya begini, kamu aja yang nggak tahu. Jadi para bijaksana yang harus dihormati, pada dasarnya hati kita yang terus mengejar yang palsu, mengejar rasa yang palsu. Lalu apakah di dunia ini ada rasa cinta yang sejati, yang tidak berubah? Ada, tapi di ujung dari rasa itu, kesadaran yang timbul dari ketika kita awalnya kita cisingtongnya, awalnya kita timbul rasa itu. Jadi kalau seorang ibu bisa mencintai anaknya, bisa mencintai keluarganya, dia gak merasa menggebu-gebu juga, dia tidak merasa berubah-berubah juga. Itu baru cinta yang sejati. Bisa melakukan segala sesuatu secara bahagia, secara netral, berbagai cara untuk membuat keluarga ini nyaman dan bahagia, itu baru yang sejati. Karena apa? Ada muncul dari nuraninya, bukan muncul dari indranya, keinginannya, bukan muncul dari hati yang wangsang, hati yang khayal. Para bijaksana yang harus dihormati, misalkan saja, kita ambil misalkan yang paling gampang, bahwa hati sejati kita itu tidak berubah. Tetapi hati sejati kita, kapasitas sejati kita ini luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Ketika kita tidak mengandalkan dia, dan ketika kita mengandalkan hati hayal kita, hati manusia kita, indera-indera kita terikat kepada indera-indera kita, hati sejati kita akan mundur ke belakang, dia akan diam. Kenapa? Karena sangat sopan, memang merupakan kapasitas Buddha, karenanya itu tidak berebut. Sehingga ada satu pepatah mengatakan bahwa Buddha menyampaikan bahwa Buddha tidak berebut dengan manusia, tetapi manusia yang berebut dengan Buddha. Artinya apa? Diri sejati kita tidak mungkin berebut dengan sifat manusia kita. Dia hanya mendampingi, ada di situ dan diam. Tetapi ketika kita mementingkan sifat duniawi kita, ketika kita mementingkan urusan-urusan duniawi kita atau hati ego kita iri, benci, dengki, marah, dia akan terdiam. Harus ambil contoh yang gampang saja. Ketika dua orang sedang berantem, suami istri sedang berantem, sama-sama menggunakan mulut untuk berbicara.
berteriak-teriakan. Pada saat itu, apakah telinga bisa mendengar? Sangat jarang sekali bisa mendengar. Jadi kalau orang lagi berantem, mulut mulai teriak, yang satu juga akan teriak pakai mulut juga. Sehingga sebenarnya tidak ada yang menggunakan kapasitas sejatinya. Walaupun mendengar, tetapi indera di ujung pendengarannya, kapasitas sejatinya itu akan shutdown, akan diam, akan tidak ikutan. Jadi demikian, para bijaksana sekalian, indera kita ini bisa seenaknya, tetapi kapasitas sejati kita tidak akan seenaknya. Kemudian yang terakhir adalah, yang kelima adalah tubuh, yaitu sentuhan. Contoh yang paling gampang adalah kita berpakaian. Berpakaian itu ada pakaian yang kasar, ada pakaian yang lembut. Kita menimbulkan rasa nyaman dan tidak nyaman. Itu adalah kondisi yang ada. Kondisi yang datang pada indera kita. Yaitu nyaman tidak nyaman berpakaian ini. Sentuhan lembut atau kasar itu adalah berubah-berubah. Tetapi yang merasakan kasar atau lembut itu tetap adalah kapasitas yang tetap tidak berubah. Kalau kita sudah bisa memahami aktivitas dari 7 indera kita tidak kekal, maka perangai dan kebiasaan buruk kita otomatis bisa kita hilangkan. Seketika bisa kita hilangkan. Kita seketika bisa kembali menyadari dan mengandalkan diri sejati kita. Tapi kalau tidak paham, maka kita akan dipermainkan oleh 5 skanda kita, 6 indera kita. Yang keenam adalah keinginan, yaitu qi xing dong nian. Para bijaksana yang harus dihormati, yang paling ditakutkan oleh seorang pembina adalah perangainya. Perangai ini bisa disebut juga mood ya, mudian ya. Mudian kalau kita bahasa umumnya adalah mudian. Jadi kalau seorang pembina, kita tidak boleh mengandalkan perangai kita, mood kita. Sebentar suka, sebentar tidak suka, sebentar marah, sebentar iri, sebentar benci, sebentar galau, sebentar tidak. Kita terus mengikuti larut, terikat di dalam mood dan perangai kita. Itu dinamakan tidak membina. Apabila kita membina, maka kita tidak ikut di sana. Kita mengandalkan kapasitas sejati kita. Kalau mengandalkan kapasitas sejati kita, maka otomatis hati hayal, iri, benci, dengki, marah, serakah, tidak puas, dan lain-lain itu akan hilang. Jadi keinginan yang timbul itu bukanlah yang kekal, karena berubah-berubah juga. Kadang ingin ini, kadang ingin itu akan hilang. Tetapi watak sejati kita yang mengatur keinginan ini, yang melahirkan keinginan ini, itu tidak berubah. Walaupun kita punya 1000, 1.000.000, 10 juta keinginan, tetap bisa dimunculkan. Watak sejati kita bisa memunculkan keinginan itu. Tetapi watak sejati kita tidak bisa memunculkan dirinya untuk kita ketahui. Itu karena dia adalah sejati. Mungkin dalam hal ini kalau yang belum mengerti susah dipahami. Tetapi ketika kita sudah mempraktekkannya, she's a woman, kita setiap orang akan paham tentang ini. Kitalah buta, kita bisa bertahan di sana. Kapasitas sejati kita ada dan bisa dimunculkan. 5 skanda itu bisa dihadapi dengan mengobservasi pada akar dari kesadaran ini. Karenanya itu kapasitas sejati tidak berubah. Tidak lahir, tidak mati. Bagaimana cara menimbulkannya? Yaitu dengan wan yin fang xia ingin pusan. 10 menit aja setiap hari sebelum tidur katakan kepada diri kita, wan yin fang xia ingin pusan. Seluruh sebab karma dilepas, seluruh pengaruh dari 6 indera kita lepas. Satu pun tidak kita munculkan. Suiyin, masalah datang kita hadapi, masalah selesai kita lepas. Kita malam kita mau tidur, tidurlah dengan nyenyak. Jangan tidur dengan membawa mimpi yang berlebihan. Kalau ada mimpi, itu masih ada pengaruh dari 6 indera kita. Ya, para bijaksana yang harus saya hormati, kita langsung pada pembahasan berikutnya. Bab 57,
dengan konsistensi mengatur negara, dengan strategi spontan mengatur pasukan, dengan tiada campur tangan atau Wu-wei mengatur dunia. Maksudnya dengan konsistensi mengatur negara adalah bahwa aturan yang bisa disampaikan kepada satu negara itu tidak boleh sembarang berubah-ubah, harus merupakan hakikat yang permanen, yang sesuai dengan hati nurani setiap orang, memberikan manfaat kepada orang banyak, bukan hanya kepada orang tertentu. Maka Lao Tzu beliau mengatakan dengan konsisten mengatur negara. Konsisten itu hanya bisa ada pada kapasitas sejati kita, karena dia tidak lahir juga tidak mati. Hanya ada pada polo miao tsuhui kita, kearifan sejati kita. Dan dengan strategi spontan mengatur pasukan. Pasukan itu digunakan untuk berperang, bekerja, dan lain sebagainya. Kalau kita membuat aturan yang menetap atau berlebihan, maka tidak akan berhasil. Kalau berlebihan, malah akan jadi banyak yang berpikir dan banyak sekali nanti pertentangan, banyak sekali protes. Para bijaksana ini di sini dicontohkan seperti lampu merah ya. Kalau misalnya kita udah biasa lewat di satu jalan, di satu lampu merah, kemudian tiba-tiba lampu merah itu dirubah, bahwa ini ada aturan baru yang ditempelkan, kita tidak lihat, lalu kita melanggar, lalu polisi tanya, apa kamu tidak lihat tadi itu rambu-rambunya? Kamu tidak lihat itu lampu merah? Kita mungkin akan mengatakan bahwa iya, saya lihat lampu merahnya, tetapi saya tidak lihat polisinya ada di situ. Jadi para bijaksana sekalian, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Kalau misalnya tidak diterapkan dengan benar, peraturan yang benar. Hanya peraturan yang Wu-wei, yang tidak banyak campur tangan, hanya dengan Wu-wei, dengan mengikuti irama yang wajar, hakikat yang wajar dari dunia, maka dunia itu bisa berlangsung dengan baik, dunia bisa teratur dengan baik. Jadi tahu itu adalah Wu-wei, alami dan konsisten, tidak sembarang ikut campur, tetapi kehidupan manusia di dunia ini bisa berlangsung dengan baik.